Bapak, Ibu, Saudara, di kesempatan hari ini kita ada di dalam satu tema yang berbicara tentang masa lalu dan masa depan. Sama-sama katakan dengan saya punya masa lalu dan saya juga punya masa depan. Sekali lagi, belum semuanya, ada 2.000 orang yang menyaksikan siaran langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya punya masa lalu dan saya juga punya masa depan. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Filipi pasalnya yang ketiga. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi satu hal yang aku lakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan menjangkau apa yang ada di depanku. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap dari kita pasti memiliki yang namanya kehidupan di masa lalu. Amin. Setiap dari saudara dan saya, kita pasti memiliki yang namanya kehidupan atau kenangan masa lalu. Baik itu masa lalu yang buruk, ataupun masa lalu kita yang baik. Baik masa lalu kita yang gagal, ataupun masa lalu kita yang mengalami prestasi demi prestasi. Baik itu dalam keseharian kehidupan kita, baik itu dalam rumah tangga kita, baik itu dalam keluarga kita, baik itu juga dalam studi sekolah kita, ataupun baik di dalam pekerjaan bisnis dagang usaha kita, dan juga pelayanan kita. Bahkan di seluruh aspek kehidupan kita, saudara dan saya memiliki masa lalu yang baik ataupun yang buruk. Amin, Bapak Ibu Saudara. Setiap dari kita pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan dalam segala aspek. Betul ya Bapak Ibu? Dan setiap dari kita juga pasti memiliki cerita-cerita di masa lalu yang membanggakan, yang dimana isinya berupa prestasi. Amin. Nah, ketika Tuhan melihat kita, Tuhan memilih kita untuk menjadi anak-anak kesayangannya, maka Tuhan tidak memilih kita karena kebaikan dan prestasi kita. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya dipilih Tuhan, belum semua, sama-sama katakan dengan saya, ketika saya dipilih Tuhan, itu bukan karena saya baik, bukan karena saya memiliki prestasi. Amin. Ingat saudara, ketika Yesus memilih saudara dan saya sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang disayanginya, sebagai ciptaannya yang berharga dan mulia, Yesus tidak memilih kita karena kita memiliki banyak prestasi. Bukan karena kita banyak memiliki keberhasilan-keberhasilan. Dan juga Yesus memilih kita sebagai anak-anak kesayangannya bukan karena dari kegagalan dan kehancuran riwayat hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan memilih saya bukan karena saya juga mengalami kegagalan. Bukan juga karena rumah tangga saya hancur berantakan. Bukan juga karena saya sakit penyakit nggak bisa disembuhkan. Bukan karena perusahaan saya hancur. Bukan karena masalah saya berat. Bukan karena saya punya problematika yang belum selesai-selesai. Bukan. Tadi saya sudah menyinggung bahwa yang pertama Tuhan memilih kita sebagai anak-anak kesayangannya, sebagai ahli waris kerajaan sorga. Bukan karena saudara berprestasi, bukan juga karena saudara orang yang gagal. Saudara dan saya, kita semua dipilih Tuhan, ditolong Tuhan, dikasihi Tuhan, diberikan mujizat, dipelihara, disertai, ditanggung jawabi. Itu karena hanya semata-mata karena anugerahnya. Sama-sama katakan dengan saya ada. Saya ada. Keluarga saya ada. Rumah tangga saya ada. Pekerjaan saya ada.
Pelayanan saya ada. Itu bukan karena saya hebat, itu bukan karena saya gagal, tetapi itu semua karena anugerah. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan itu hanya karena anugerahnya. Amin. Jadi saudara dan saya tidak boleh ada yang membanggakan diri. Oh, semua itu karena saya hebat Pak Pendeta. Oh, itu semua karena saya seorang yang dermawan. Oh, itu semua karena saya memang orang yang udah gagal Pak Pendeta. Saya pernah aborsi berkali-kali. Rumah tangga saya kawin cerai terus Pak Pendeta. Mungkin itu kali Tuhan dimilih saya. Tuhan buat mujizat bagi hidup saya. Tuhan sembuhkan saya mungkin karena penyakit saya nggak sembuh-sembuh. Bukan. Semua semata-mata hanya karena anugerah. Only by His grace. Kita diselamatkan. Kita diberkati. Kita diubahkan. Bahkan hidup saudara dan saya dibaharui. Sama-sama sekali katakan dengan saya. Saya diberkati karena anugerah. Saya ditolong karena anugerah. Saya mengalami mujizat karena anugerah. Saya masih bisa bekerja karena anugerah. Saya bisa berkeluarga karena anugerah. Jadi tidak boleh seorang pun di antara kita, ini semua karena saya hebat. Tidak boleh. Kita masih bisa bernafas, masih bisa melihat hidup ini, bahkan masih bisa ada di hari ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan memilih saudara dan saya untuk ada di hari Minggu ini karena anugerah. Ada banyak orang di luar sana yang tidak diizinkan Tuhan untuk menginjak, merasakan, melihat, mengecap indahnya berkat Tuhan di hari Minggu ini. Ada banyak mereka yang sudah pulang ke rumah Tuhan dengan berbagai cara. Ada yang terkena COVID, ada yang tertabrak, ada yang mati dibunuh, ada yang kecelakaan, macam-macam. Tapi saudara dan saya ada hari ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Saudara bisa beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Saya masih bisa melayani, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Tadi pagi di Instagram, Pastor Michelle masih bisa berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan dan disertai 22 jemaat. Itu juga karena anugerah Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan kita, menginginkan hidup kita untuk fokus dengan yang namanya masa depan dan bukan dengan yang namanya masa lalu. Semuanya taruh tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan mau saya fokus dengan masa depan. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, taruh tangan kanan di dada seperti ini. Dengan iman sama-sama katakan, Tuhan mau saya fokus dengan masa depan. Amin. Tuhan mau saudara dan saya fokusnya ke masa depan. Fokusnya ke masa depan dan bukan di masa lalu. Jangan sering-sering lihat ke belakang Bapak Ibu Saudara. Jangan sering-sering fokus dengan masa lalu. Tapi lihatlah masa yang akan datang. Jalanilah hidup hari ini dan milikilah harapan yang akan datang. Amin Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya fokus akan hari depan, akan masa depan. Saudara, ada dua hal yang quote and quote, yang Tuhan izinkan untuk kita pada akhirnya boleh melihat masa lalu, boleh melihat ke belakang. Hanya ada dua hal saja. Saudara boleh catat. Saudara boleh ketik baik-baik statement firman Tuhan ini. Kalaupun saya, kalaupun saudara, kalaupun kita semua yang menyaksikan siaran langsung ini, diizinkan Tuhan untuk melihat masa lalu, itu cuma ada dua aspek atau dua faktor alasannya. Alasan yang pertama, untuk kita belajar dari setiap keputusan dan perbuatan kita yang salah. Sama-sama katakan dengan saya, kalau saya boleh melihat masa lalu, itu hanya untuk belajar. Ada orang melihat masa lalu bukan untuk belajar, tetapi lebih meratapi, lebih menyesali.
lebih terkurung dan terkungkung di dalamnya. Aduh Pak, dulu suami saya menyelingkuhi saya Pak. Aduh Pak, dulu saya dipukuli sama suami saya Pak. Sampai hari ini saya dendam banget. Suami saya tidur dengan perempuan lain Pak. Pertanyaannya, Ibu, itu kejadian tahun berapa? Tahun 72, Pak. Bu, sekarang sudah tahun 2021. Ibu nggak malu, Bu, ceritain masa lalu itu terus. Tuhan mengizinkan kita melihat yang ke belakang hanya untuk kita belajar dari setiap keputusan dan perbuatan kita yang salah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Wah, saya salah dulu menceraikan istri saya. Saya salah dulu mengambil keputusan dalam berdagang, berbisnis dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi bukan untuk disesali dan diratapi berangsur-angsur. Kita lihat sekali ke belakang untuk kita pelajari. Oh, saya salahnya di sini. Oh, saya ditipu karena saya tidak percaya ini. Oh, saya ditipu karena saya tidak melibatkan Tuhan dalam bisnis saya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan saya. Kalau saudara mungkin bertanya-tanya kepada saya, Pastor Verona, pernah nggak dihianati? Pernah nggak difitnah? Pernah nggak ditinggalin orang? Ditusuk dari belakang? Pernah, saudara. Sesekali saya lihat ke belakang, bukan untuk dendam, bukan. Bukan untuk benci, bukan. Saya belajar, wah, saya salah mempercayakan si A pada saat itu. Karena saya terlalu gampang mempercayai orang. Akhirnya saya mulai belajar. Saya mulai berdoa. Saya mulai lihat karakter orang satu-satu. Saya gak mudah menjadi orang yang cepat percaya. Tapi bukannya dendam ya. Enggak. Saya belajar. Sehingga pada akhirnya, karena gini Bapak Ibu Saudara. Saya ini tipikal orang. Saya ini tipikal pendeta yang mudah dan gampang percaya sama orang. Beneran. Dan bersyukurnya saya diajar sama orang-orang di sekitar saya, diingatkan, sharing mereka bahwa saya harus banyak belajar dari masa lalu saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang tidak bisa move on sampai hari ini. Ada banyak orang sampai hari ini pada akhirnya menyerahkan dirinya sebagai seorang lesbian, sebagai seorang gay, sebagai seorang homoseksual, sebagai transgender, dan lain sebagainya. Karena trauma masa lalu. Dia tidak belajar dari masa lalunya, tetapi dia terjelembab, dia terpenjara, dia terkungkung dengan masa lalu dan kegagalannya. Seharusnya kegagalan kita, seharusnya keputusan kita yang salah, bukan kita jadikan menjadi dasar untuk kita pada akhirnya depresi, stres, bunuh diri, dan lain sebagainya. Kita harusnya bertanya kepada Tuhan dan, oh iya Tuhan, dulu saya salah. Memang dulu saya diselingkuhi oleh suami saya. Tetapi saya nggak boleh jadi lesbian. Tetapi saya nggak boleh jadi biseksual dan lain sebagainya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama, kita diizinkan Tuhan melihat masa lalu kita untuk kita belajar dari keputusan dan perbuatan hidup kita yang salah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hal yang Tuhan izinkan untuk kita melihat kehidupan kita di masa lalu, itu alasannya karena untuk mengingat bahwa hidup kita adalah produk dari kasih karunia Tuhan. Amin. Oh iya ya, dulu saya ini orang miskin, tapi sekarang saya punya rumah, saya punya mobil, saya bisa punya istri. Dulu tuh saya nggak punya istri, Pak Pendeta. Dulu tuh saya tidur di pinggir jalan. Tapi kalau saya bisa ada sampai hari ini, itu karena produk kasih karunia Tuhan. Dulu tuh saya merantau ke Malaysia. Saya merantau ke negeri jiran, nggak bawa uang. Tapi kalau sampai hari ini saya bisa hidup, punya istri, punya anak, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Dulu saya ini narkoba, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dulu saya ini anak nakal, anak malam. Tapi kalau hari ini saya nengok ke belakang, saya ini produk kasih karunia Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya itu ada karena produk kasih karunia Tuhan. Kita ini adalah produk kasih karunia Tuhan. Kalau saudara bisnisnya diberkati, memang ada andil kita.
Tetapi andil sepenuhnya itu karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita ini produk kasih karunia Tuhan. Oh iya ya, kalau bukan karena Tuhan, rumah tangga saya udah cerai. Rumah tangga saya udah berantakan. Anak saya udah jatuh dalam narkoba. Anak saya udah lakukan seks bebas sebelum menikah. Anak saya udah terikat dengan pornografi dan lain sebagainya. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saya udah jadi gelandangan tidur di pinggir jalan. Saya udah nggak bisa bayar kos-kosan. Saya udah nggak bisa bayar hutang. Saya udah nggak bisa bayar rumah. Saya udah nggak bisa bayar kontrakan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, saya ini produk anugerah Tuhan. Saya ada sebagaimana saya ada sampai hari ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi, kalau ada orang yang bilang begini, ya saya kaya karena memang saya rajin. Benar. Tapi kau nggak boleh lupa. Kau boleh rajin dari pagi sampai terbitnya matahari, sampai terbenam matahari. Kalau Tuhan tidak memberikan customer, siapa yang mau beli dagangan saudara? Kalau Tuhan tidak memberikan partner bisnis, siapa yang mau investasi miliaran, ratusan juta dalam bisnis saudara? Kalau bukan Tuhan yang membawa jemaat pergi ke gereja-gereja pengembalaan saudara, saudaranya akan mengkhotbahkan bangku-bangku kosong. Kalau hari ini pelayanan kita bisa besar, dilihat ribuan orang. Kalau hari ini dampak pelayanan kita bisa besar, mempengaruhi ribuan orang. Itu karena kasih karunia Tuhan. Karena kita produk anugerah. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Oleh karenanya, kalau saudara punya kendaraan ya, baik itu mobil ataupun motor, ada kaca spion, saudara. Untuk melihat sesekali ke belakang. Kita lihat sesekali ke belakang. Nah, kalau orang terus-menerus melihat kaca spionnya dan tidak fokus dengan masa depannya, dengan pandangan ke depannya, dia akan mencelakakan dirinya sendiri, dia akan mencelakakan orang di sekitarnya. Jadi, saudaraku terkasih dalam Tuhan, alangkah sedihnya, alangkah salahnya kita kalau kita sampai hari ini masih terngiang-ngiang, Pak, saya dendam, Pak, sama teman saya, Pak. Saya kalau ngeliat temen muka saya tuh, saya mau ludahin aja bawaannya. Saya kalau lihat muka dia, bawaannya saya mau siram pakai air panas. Udah berapa lama kamu nggak suka sama teman kamu? Dari tahun 98, Pak. Saya udah benci, saya udah dendam sama dia dari tahun 98. Brother, sister, ini tahun 2021. Tahun dimana virus pandemik merajalela. Ya ilah, masalah tahun 98 masih aja dibawa sampai hari ini. Lagian Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, nanti di sorga, saudara suka atau nggak suka, terima atau nggak terima, saudara nggak bisa ketika saudara nanti ketemu orang yang saudara benci di sorga, saudara nggak bisa bilang, wah Tuhan Yesus, saya nggak mau dia ada di sini. Ya kata Tuhan, pilihannya cuma dua. Kamu sama-sama di sini, atau kamu pindah ke tempat lain. Saudara tahu tempat lainnya apa selain sorga? Neraka. Karena dunia udah nggak ada, udah dihancurkan. Masa sih saudara masih jadi orang pendendam, jadi orang yang penyimpan sakit hati? Gak apa-apa saudara kita dijahatin orang, gak apa-apa kita diomongin banyak orang, gak apa-apa kita dimusuhi banyak orang, gak apa-apa kita difitnah, gak apa-apa saudara. Selama itu bukan kita yang melakukan pemfitnahan, penghasutan, kebencian, dan lain sebagainya, biarkan saja saudara. Karena hidup saudara dan saya, kita disayang Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disayang Tuhan. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disayang Tuhan. Hidup saya dibela Tuhan. Hidup saya disertai oleh Tuhan. Hidup saya diberkati oleh Tuhan. Bahkan hidup saya disediakan kemenangan demi kemenangan setiap hari. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Iya dong. Saudara dan saya, selama kita nggak balas orang jahat dengan orang jahat, ya udah nggak usah pusing, biarin aja. Kita ampuni saja, kita fokus dengan masa depan. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya harus fokus dengan masa depan saya. Amin. Terserah deh orang mau ngomongin kita kek, orang mau rendahin kita kek, orang mau jelekin kita kek. Tapi Pak, yang jahatin saya itu mertua saya. Udah terserah deh. Mau mertua, mau menantu, mau ipar, biarin aja saudara. Yang penting asal jangan Yesus yang jahatin kita. Lagi pula Yesus nggak mungkin jahatin kita. Kita yang jahatin Yesus. Nah,
Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan mau kita fokus terhadap masa depan dan bukan dengan masa lalu? Kenapa sih Tuhan harus saya fokus dengan masa depan dan bukan masa lalu? Coba lihat 2 Korintus 5 ayat ke-17. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Mari, Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik, catat baik-baik firman Tuhan ini. Dikatakan demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Yesus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Mengapa Tuhan mau saudara dan saya, keluarga saudara dan saya, bisnis usaha dagang saudara dan saya, pelayanan kita, studi sekolah kita, hanya fokus ke depan dan bukan lihat ke belakang? Yang pertama menurut firman Tuhan ini, karena kita telah menjadi ciptaannya yang baru. Sama-sama katakan dengan saya adalah ciptaan Tuhan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu. Apa artinya yang lama sudah berlalu? Semua kegagalan kita, semua pelanggaran kita, semua kesalahan kita, semua perbuatan dosa kita, yang kemarin bahkan detik yang tadi kita melakukan salah, Tuhan udah nggak ingat. Ke dalam tubir laut Tuhan membuang pelanggaran dan dosa kita, saudara. Firman Tuhan katakan, betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Engkau nggak ingat-ingat lagi kesalahan dan pelanggaranku. Kalau saudara nggak percaya, saudara tanya aja sama Tuhan. Tuhan, masih ingat nggak dosa saya yang ini? Kata Tuhan, saya udah nggak ingat. Karena Tuhan kita, Yesus kita, bukanlah Tuhan yang senang mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita. Amin. Tuhan memanggil kita bukan dengan masa lalu kita, tetapi setan memanggil kita, iblis memanggil kita dengan cara mengingatkan masa lalu kita. Inilah bedanya setan dengan Tuhan Yesus. Amin. Makanya siapapun secara langsung ini, jangan mau main-main dengan setan. Jangan mau main dengan paranormal, dukun dan lain sebagainya. Orang-orang ilmu peramal dan lain sebagainya. Karena mereka hanya bisa mengingatkan pelanggaran kita. Mereka hanya bisa mengingatkan kesalahan kita, dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang saudara dan saya sembah, Dia tidak akan mengingat-ingat lagi kesalahanmu, kesalahanku, pelanggaran kita, dan perbuatan dosa kita. Pertanyaannya berarti enak dong jadi orang Kristen. Emang enak. Emang enak. Kita yang berzina, Dia yang disalibkan. Kita yang bercerai, Dia yang dicambuki sampai mati. Kita yang berbuat dosa, Adam yang makan buah itu, dia yang harus tergantung di atas kayu salib. Oleh karenanya firman Tuhan mengingatkan, saudara dan saya adalah produk kasih karunia Tuhan. Enak saudara. Enak sekali saudara, betul. Saudara masuk surga, nggak perlu susah-susah. Oh, ibadah-ibadah bukan berarti nggak boleh ibadah. Saya hanya ingin memberitahukan, untuk masuk surga, saudara tidak cukup beramal, menolong hidup orang. Saudara mau tolong 1000 orang sekalipun, itu nggak bisa buat saudara masuk surga. Saudara mau nyelamatin banyak orang, kasih makan ribuan jutaan orang, nggak bisa saudara. Tapi itu tetap diperhitungkan Tuhan. Tetapi syarat untuk masuk surga hanya melalui Yesus Kristus. Oleh karenanya, Dia tersalibkan dan berkata, sudah selesai. Tuhan mau saudara dan saya fokus dengan masa depan. Dan gak usah lihat masa lalu lagi. Amin. Kenapa kita harus fokus dengan masa depan? Tuhan mengajarkan, karena kamu adalah ciptaan yang baru. Saya adalah ciptaan yang baru. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya adalah ciptaan yang baru. Pertanyaannya, ciptaan yang baru punya salah nggak? Oh, ada. Ciptaan yang baru bisa buat salah nggak? Bisa. Tapi Tuhan nggak mau ingat-ingat itu lagi. Kalau Tuhan nggak mau ingat-ingat, kenapa kita harus ingat-ingat kesalahan kita? Kenapa kita harus baperan dengan diri kita sendiri? Kita ingat-ingat kesalahan orang, kita ingat-ingat kesalahan orang tua kita, dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini, di kesempatan yang indah ini, di minggu yang berbahagia ini, make sure diri kita, saya adalah ciptaan yang baru. I am the new creation in Christ. Aku adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, kata firman.
Sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu? Anugerah, berkat, penyertaan, kemenangan. Ya. Kalau ada orang yang ngomong sama kita, Pak, dia kan dulu bekas mantan pelacur. Ya kan dulu. Pak, dulu kan dia kan bekas perebut laki orang. Kan dulu. Aduh, dulu kamu kan nikahin perempuan yang udah nggak perawan. Iya kan dulu. Masa sih kita hidup dengan masa lalu? Dulu. Saya ini pendeta yang banyak dimusuhi banyak orang, saudara. Kenapa saya banyak dimusuhi banyak orang? Karena saya ini sering sekali menerima mereka yang jatuh atau bersalah di dalam kesalahan dosa. Ada mereka yang jatuh dalam dosa perzinahan, ada mereka yang dosa, macam-macam dosanya. Lalu saya di-counter sama beberapa orang rohaniawan berkata, Pastor Verona itu penampung orang-orang berdosa. Siapa yang ngajarin dia? Saya bilang yang ngajarin saya Yesus. Bukankah Yesus menampung orang-orang berdosa? Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Anak manusia datang bukan mencari mereka yang selamat, tapi untuk mencari yang tersesat dan yang terhilang. Anak manusia bukan mencari yang benar, tapi mencari mereka yang berdosa dan tentu tidak melakukan dosa yang sama lagi. Amin, saudara. Makanya gereja kami, gereja Jesus Christ Church, terbuka bagi siapapun. Pak, saya pelacur, datang. Pak, saya homoseksual, datang ke gereja kami. Pak, saya lesbian, datang ke gereja kami. Kami layani, kami doakan. Biar Roh Kudus yang pulihkan. Urusan dosa, urusan Tuhan, urusan jiwa, urusan saya. Bersama dengan gereja dan jemaat-jemaat penggembalaan. Serius, saudara. Saya nggak peduli, saya mau diomongin banyak orang, banyak gereja kek. Gereja JCC isinya orang berdosa, biarin. Nggak apa-apa, lebih baik jadi orang berdosa daripada orang pemberontak, saudara. Orang berdosa dia gebuk-gebuk dada, Tuhan, ampunilah aku orang yang nggak layak ini. Tuhan bilang, aku pilih kamu, bukan Farisi. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tentu bukan berarti kita terus hidup di dalam dosa. Tadi kita terima orang-orang berdosa, biar Roh Kudus yang mengubahkan orang-orang berdosa. Saya tadinya orang berdosa, tapi karena Roh Kudus sayang mengasihi saya diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Dan saya yakin malam hari ini, saudara juga diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama sekali katakan dengan saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Tuhan gak peduli dengan masa lalu saya. Tuhan peduli dengan saya, dengan hari ini, dan yang akan datang. Yang setuju yang di rumah boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, yang terakhir setelah ini saya berdoa buat jemaat Tuhan sekalian. Mengapa Tuhan mau kita fokus terhadap masa depan dan bukan fokus dengan masa lalu? Coba lihat Yeremia 29 ayat 11. Ayat ini cukup terkenal. Ayat ini cukup memberkati banyak miliaran jiwa. Haleluya. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu. Firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Yang kedua, mengapa Tuhan mau kita fokus terhadap masa depan dan bukan fokus dengan masa lalu? Alasan yang kedua, karena Tuhan memiliki rencana yang indah bagi hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus punya rencana yang indah bagi hidupku. Tuhan Yesus punya rencana yang indah bagi hidup keluargaku. Tuhan Yesus punya rencana yang indah bagi rumah tanggaku. Tuhan Yesus punya rencana yang indah bagi pekerjaanku, bagi pelayananku, bagi seluruh aspek kehidupanku. Amin. Daripada saudara fokus dengan masa lalu, fokus dengan kegagalan, fokus dengan kekecewaan, fokus dengan dosa. Hari ini, ayo kita balik, kita sadar, aku adalah ciptaan yang baru. Yang kedua, Tuhan punya rencana yang baru bagi hidup kita bersama. Haleluya. Amin. Dia punya rencana yang baru. Setiap kita pasti pernah gagal. Setiap dari kita pasti pernah salah dalam mengambil keputusan. Baik dalam berkeluarga, baik dalam bisnis, dalam pelayanan. Tapi jangan fokus dengan kegagalannya. Fokus dengan rencana Tuhannya. Yang dahsyat, yang luar biasa. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan.
Jangan sebentar-sebentar menyerah, sebentar-sebentar mundur, sebentar-sebentar kecewa, sebentar-sebentar bilang, wah saya mau bunuh diri, saya mau cerai aja deh, saya mau, aduh pokoknya saya nggak mau pelayanan deh, pokoknya saya kecewa, saya mundur. Jangan. Tuhan punya rencana yang indah. Mungkin saudara bertanya, Pak, COVID kapan sih kelarnya? Saya juga bertanya, kapan sih kelarnya? Tapi saya selalu katakan, di dalam masalah, jangan-jangan ada rencana Tuhan yang indah. Ada rencana Tuhan yang dahsyat. Karena tidak semua masalah, isinya itu masalah. Ada masalah yang memberkati banyak orang kok. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Makanya jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Jangan jadi anak yang cengeng. Setiap dari manusia punya masalah. Setiap dari manusia punya pergumulan. Setiap dari manusia pasti punya tantangan kehidupan. Apa yang membuat kita beda dengan orang di luar sana? Satu, we have Jesus. Kita punya Tuhan Yesus. Dua, kita punya pengharapan di dalam Kristus. Tiga, kita masih punya rencana dan rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Pak, saya tertular virus, Pak. Saya juga tertular virus, saudara. Beneran, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pak, wah, Bapak nggak ngerasain sih kena dampak virus corona? Kena saya, saudara. Apa saya kecewa? Enggak. Saya enjoy. Saya nikmatin, saudara. Apa saya gembar-gembor kemana-mana? Enggak. Apa saya buat video-video? Enggak. Ngapain, saudara? Karena saya tahu Tuhan punya rencana yang indah. Saya yakin Tuhan punya rencana yang indah. Saya lebih ngerti. Saya lebih menghargai hidup ini. Hidup ini berarti. Hidup ini lebih penting daripada sekedar makan, minum, pakai. Kalau saudara protes sama saya, Pak, Bapak nggak pernah ngerasain rasanya anosmia. Ngalamin, bos. Saya ngalami anosmia 4-5 hari hilang indera penciuman. Bapak nggak pernah ngerasain yang namanya lemes, keringetan. Bahkan saya pelayanan. Saya khotbah hampir mau terbang, saudara. Lemes. Saya masih pelayanan ambil gitar, nyanyi. Saya nggak ngerti apa yang saya khotbahin, tapi saya mau melayani Tuhan. Biarin saya mati dalam Tuhan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya lihat rencana Tuhan yang indah. Saya nggak salahin Tuhan. Wah, Tuhan bagaimana sih? Saya udah berdoa. Nggak ada yang kena, semuanya green zone gitu loh. Tapi terpapar juga. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Apa Tuhan jahat? Apa Roh Kudus nggak jagain kita? Apa kuasa perjamuan suci nggak berkuasa? Apa minyak urapan nggak berkuasa? Semuanya berkuasa. Tapi kalau kita masih terpapar, ada rencana Tuhan yang indah untuk mendidik hidup saya, untuk mendidik hidup saudara. Saudara yang sedang terpapar, jangan takut, saya berdoa. Tidak ada satupun saudara yang mati karena virus ini. Berapa yang nonton? 3.200. 3.200 jiwa yang menyaksikan siaran langsung ini. Dengar baik-baik. Saya Pastor Verona. Saya mantan orang yang pernah terpapar virus COVID-19. Lebih dari 1 bulan saya di rumah, tidak kemana-mana. Tidak ada yang tahu, hari ini baru saya sampaikan dalam firman Tuhan ini. Saya terpapar virus. Istri saya terpapar virus. Putri saya terpapar virus. Satu keluarga kami terpapar virus COVID-19. Apa kami kecewa sama Tuhan? Enggak. Apa kami marah sama Tuhan? Enggak. Justru kami makin tetap giat melayani saudara. Dalam keadaan keringetan, dalam keadaan anosmia, dalam keadaan lemah. Saya nggak minta-minta sama siapapun, saya cuma minta sama Tuhan. Tuhan, rencanamu, rancanganmu indah bagiku. Saya nggak bikin status di mana-mana. Saya bikin status di Facebook. Saya bikin status di Instagram. I'm still okay. Saya tetap dalam keadaan oke-oke saja, walaupun keadaan saya nggak oke. Nafas pendek, saudara. Tapi saya percaya, nafasku ada di dalam tangan Yesus. Amin. Amin. Makanya saudara, hari ini saya mau berdoa buat saudara siapapun yang sedang terpapar virus. Apa Tuhan jahat? Saya bisa kena virus? Bukan. Saya, saudara, keluar rumah berdoa. Kemana-mana saya berdoa. Saya oleskan minyak urapan. Pulang pun kami berdoa. Sampai rumah kami semprot. Semuanya kami protokol kesehatan. Tapi masih terpapar juga. Apa saya salah? Enggak. Enggak ada yang salah. Yang penting dalam hal ini, kita harus merenung bahwa betapa baik Tuhan. Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan dinyatakan.
Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Ada 1-2 kali saya izin untuk tidak siaran langsung karena memang saya tidak kuat. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya mau jalan sama Tuhan. Ada jemaat, ribuan jemaat, butuh Tuhan lewat pelayanan ini. Kuatkan aku. Lepaskan aku Tuhan. Dan aku diberikan kekuatan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jangan lihat masa lalu, tapi pandang masa depan. Jangan lihat kegagalan kita, tapi lihat rencana Tuhan yang indah. Jangan lihat pelanggaran dosa kita, tapi lihat hari depan. Pak, bagaimana Pak? Saya lepas dari lesbian, berubah, biar Roh Kudus nanti yang ubahkan. Saya masih suka sama suami orang, saya masih suka nonton porno, berserah kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengubahkan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini di minggu berbahagia menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya.